Ya, pemirsa, Anda kembali di Green Talk, tata kelola sawit berkelanjutan. Pak Edi ini sudah bergabung lagi bersama saya dan juga ada Mas Sony Mumbunan, ekonom dan peneliti Research Center for Climate Change Universitas Indonesia. Tapi saya ke Pak Edi dulu. Ini Pak Edi, tadi kan di awal Green Talk ini saya menyebutkan bahwa ada referendum perjanjian perdagangan bebas Swiss Indonesia begitu ya. Nah, apa arti referendum ini untuk pasar sawit Indonesia di Eropa? Baik, Mbak Rike. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hasil referendum 51,7% memenangkan yang pro terhadap perjanjian IE Indonesia Eropa, khususnya yang mencakup juga Swiss. Sehingga ini menjadikan hasil yang positif khususnya terhadap sawit kita, meskipun sebagaimana kita ketahui ekspor CBO kita ke Swiss itu masih kecil, namun Swiss dengan adanya referendum ini bisa membuka mata negara Eropa lainnya bahwa kelapa sawit kita ini dapat diterima negara maju seperti Swiss. Ini catatan positifnya. Yang kedua tentunya ini tantangan juga bagi para pengusaha, khususnya eksportir, bahwa terkait dengan keberterimaan internasional market ini, tentunya sertifikasi menjadi hal yang utama. Sertifikasi ISPO, nanti teman-teman pengusaha eksportir khususnya harus benar-benar memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Swiss. Sebagaimana diketahui, Swiss sangat memperhatikan masalah bagaimana CPO itu dihasilkan, artinya memperhatikan lingkungan, kemudian tenaga kerja juga, kemudian tentunya tadi saya singgung biodiversity, dan ini sebenarnya sudah mencakup di dalam New ISPO kita. Oke, Anda jadi melihat bahwa referendum Swiss Indonesia ini yang memenangkan 51% lebih yang pro, begitu ini menjadi jalan pembuka bagi pasar sawit Indonesia di Eropa, begitu ya. Tapi Mas Sony, saya pernah membaca Anda mengatakan bahwa hasil referendum ini harus menjadi refleksi bagi Indonesia. Apa maksudnya, Mas? Terima kasih Rika. Jadi saya kira kemungkinan membacanya bisa seperti yang dilakukan Pak Edi tadi, saya setuju. Tapi kalau kita lihat referendum itu tipis bedanya 52-48. Bagaimana isu sepenting sawit itu dampaknya sosial, ekonomi, dan lingkungan itu penting bagi mereka yang mengkonsumsi sawit kita. Ini yang kemudian jadi persoalan agak lebih kompleks dan perlu diperhatikan lebih serius. Karena yang mengkonsumsi sawit kita berpikirnya demikian rupa. Sementara kita yang memproduksi belum berpikir sedemikian rupa. Katakanlah ada jeda antara yang di sana dengan yang di sini. Gitu. Padahal sana dianggap sangat serius. Tadi sudah sampaikan, mudah-mudahan ini jadi refleksi untuk kita makin serius dengan sertifikasi, makin serius mendefinisikan smallholder yang saat ini masih 25 hektar, smallholder kok 25 hektar. Makin serius mengalokasikan dana gitu ya, dana sawit misalnya untuk memajukan kebun kecil misalnya. Ini yang dipandang antara lain sangat serius dalam referendum itu. Nah, tapi kalau kita lihat sawit memang sebuah perkara kompleks yang melibatkan perdagangan kita ke mereka atau mereka ke kita. Ini yang kemudian diangkat menjadi referendum antara mereka yang katakanlah menolak dan tidak, tapi juga mempertimbangkan kepentingan dagang kedua belah pihak, Indonesia dan Swiss. Swiss juga ingin mempertahankan kepentingannya di Indonesia, tapi juga perlu memperhatikan warga negaranya yang punya preferensi bahwa sawit perlu semakin sustainable. Itu yang perlu kita pikirkan sama-sama ke depan. Saya kira ini baik perkembangan ini bahwa di Swiss mengirimkan pesan, dan karena dia bagian dari free trade agreement yang Swiss antara lain adalah negara anggotanya selain Norwegia, Liechtenstein gitu ya, dan Islandia, tapi dia mungkin menjadi representasi mood dan dinamika di Eropa ke depan.
kalau saya bisa mengambil intisari apa yang dikatakan Pak Sony dan sebelumnya Mbak Tiur gitu ya, ada hampir 49% rakyat Swiss yang tidak setuju dengan referendum ini gitu ya. Dan saya ingat kampanye mereka itu juga poster orang hutan menggendong bayi yang dikelilingi oleh api. Artinya masalah-masalah seperti ini yang semua pihak harus aware juga begitu ya. Mungkin Mbak Tiur bisa menambahkan cerita soal ini, Mbak Tiur. Baik Mbak Rike, saya rasa ini tidak hanya berlaku di palm oil ya. Sertifikasi atau skema standar itu hanya sebuah tools. Itu bukan jalan akhir, bukan tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi. Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan membuat sertifikasi dengan standar tertentu termasuk sustainability. Tapi juga yang menjadi pertanyaan bagi pasar-pasar ini, apakah ada dampaknya? Akan sangat lebih berguna bagi mereka yang berada ratusan ribu kilometer jauh dari Indonesia untuk tahu yang Anda gaung-gaungkan sebagai standar sustainability apakah berdampak? Apakah akhirnya ada satu ekosistem yang terselamatkan? Apakah ada endangered species yang akhirnya bisa tumbuh kembali? Nah, ini yang memang seringkali karena kita sibuk untuk memproklamirkan diri sebagai sustainability jadi terlupa. Kami sendiri di RSPO berupaya untuk menyajikan dampak tersebut melalui impact report yang kami sajikan setiap 2 tahun sekali. Namun itu pun belum bisa memuaskan keinginan semua pihak, dan itu yang harus kami buktikan dalam tahun ke depan. Namun paling tidak ada salah satu prosedural di RSPO di mana kami memberlakukan RACP atau Remediation and Compensation Procedures, di mana perilaku ilegal pembukaan lahan di masa lalu itu harus diganti dengan satu bentuk kegiatan untuk meremediasi atau memulihkan kembali daerah-daerah yang sudah terbuka secara ilegal. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita wujudkan dalam waktu 1-2 malam ataupun 2-3 tahun. Makanya kami melihat bahwa kolaborasi dari skema voluntary seperti RSPO itu juga tetap berguna dan harus dimanfaatkan oleh negara-negara di mana palm oil ini berlaku. Bapak dan Ibu, kita masih bisa lanjutkan diskusi ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.